Pria yang maco selalu digambarkan penampilan fisik yang cakep, berbadan atletis dan bergaya keren. Pria yang maco diasosiasikan dengan sifat-sifat maskulin. Jika ada seorang pria yang melenceng sedikit dari syarat-syarat untuk menjadi maco, seperti menunjukkan emosinya. Contohnya raut wajah yang sedih atau takut, apalagi menangis itu dianggap tidak maco. Contoh lainnya pria yang suka nonton drama Korea atau yang merawat penampilan tubuhnya, maka sebutan bernada merendahkan seperti banci akan langsung disematkan. Apakah pria yang menunjukkan sisi lemahnya dianggap pria yang rapuh tidak maco di zaman sekarang? Apakah maskulinitas seorang pria hanya dilihat dari sudut pandang kebiasaan? Padahal arti maco bagi wanita, seorang pria yang bisa menunjukkan kejantanan bukan hanya penampilan fisiknya saja, tapi juga kepribadiannya. Seorang pria yang tahu kapan mengakui kekurangan atau kelemahannya. Itu tidak membuatnya kelihatan lemah di mata wanita. Yang ada malah menunjukkan si pria adalah sosok kesatria dan berjiwa besar. Saya sudah bikin daftar yang dikategorikan ciri-ciri pria yang punya maskulitas rapuh yang bikin wanita menjauh. Karena pria yang rapuh tidak bisa memberikan perasaan aman dan melindungi bagi wanita. Pria yang rapuh suka berlaku kasar dalam menyelesaikan masalah. Dia cenderung mengedepankan otot daripada otaknya buat bernegosiasi. Pria ini cenderung berapi-api dan tidak bisa tenang dalam bertindak. Tidak bisa menyelesaikan sengketa secara damai yang berbicara dari hati ke hati. Ini termasuk dalam menjalin hubungan cinta. Pria yang punya maskulitas rapuh kerap melakukan kekerasan fisik dan psikis. Contohnya dia suka memukul dan membentak kekasihnya. Setelah menikah, pria ini berpotensi melakukan KDRT tidak hanya pada istri, tapi juga anak-anaknya. Wanita memang menyukai pria yang memiliki prinsip yang kuat, tapi satu sisi wanita tidak suka sama pria yang keras kepala. Karena bagi wanita, pria yang keras kepala sulit diberi nasihat, karena cenderung menolak untuk mengubah pendapat atau pandangannya mengenai sesuatu. Apalagi pria kepala batu punya gengsi yang tinggi, tidak bisa mengkompromikan maksud dari ide atau rencana yang dimiliki. Dia tidak bisa mendengarkan nasihat atau masukan dari orang lain, karena pria ini cenderung menolaknya mentah-mentah. Dan lain pria yang punya maskulitas rapuh, gengsi menolak ajakan teman untuk berbuat nakal. Salah satu contohnya bermain wanita. Meski tahu ajakan temannya itu salah, tapi dia tidak mau dikatakan cupu sama teman-temannya. Pria yang rapuh lebih takut kehilangan egonya kalau dirinya dikatakan pria yang tidak maco. Kebanyakan pria yang rapuh takut dianggap suami-suami takut istri sama teman-temannya. Ini yang membedakan pria maco dengan pria rapuh. Dia maco bisa berani bersikap tegas buat menolak ajakan nakal seorang teman. Dia merasa tidak kehilangan ego kejantanannya sebagai seorang pria hanya untuk menuruti gengsi. Ciri lain pria yang punya maskulitas rapuh, cenderung tidak mau disaingi sama wanita yang lebih daripada dirinya. Salah satu contohnya dia mau pacaran sama wanita pintar, asalkan wanita itu tidak lebih pintar daripada dia. Alasannya si pria tidak mau disebut pecundang. Pacaran sama wanita pintar bisa menciptakan relasi yang setara, yang efeknya akan membuat hidup si pria jadi lebih berkualitas. Bahasa gaulnya, high value man. Karena relasi yang setara tidak ada yang satu merasa disaingi atau merasa lebih unggul di atas yang lain.